Penyerangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar adalah sebuah peristiwa yang mengubah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pada malam yang gelap, ketika ketegangan antara kedua negara semakin memuncak, serangan ini menjadi titik balik yang signifikan. Iran, yang merasa terancam oleh kehadiran militer AS di wilayahnya, memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Menggunakan drone dan rudal balistik, mereka meluncurkan serangan yang ditargetkan pada pangkalan yang dianggap sebagai simbol kekuatan Amerika di kawasan tersebut. Serangan ini bukan hanya sekadar aksi militer, tetapi juga merupakan pesan politik yang kuat dari Teheran. Pangkalan militer di Qatar, yang dikenal sebagai Al-Udeid, adalah salah satu pusat operasi utama bagi militer AS di Timur Tengah. Dengan lebih dari 10.000 personel militer, pangkalan ini berfungsi sebagai basis untuk berbagai misi, termasuk operasi melawan ISIS dan pengawasan terhadap aktivitas Iran. Ketika serangan itu terjadi, dunia menyaksikan dengan cemas, mempertanyakan bagaimana respons anti-IS akan mempengaruhi stabilitas kawasan. Reaksi ASI sangat cepat. Dalam hitungan jam, mereka mengerahkan pesawat tempur dan sistem pertahanan udara untuk melindungi pangkalan-pangkalan mereka. Namun, yang menarik adalah bagaimana serangan ini memicu reaksi dari negara-negara tetangga. Beberapa negara Arab yang sebelumnya bersikap netral mulai menunjukkan dukungan terbuka kepada AS. Sementara yang lain memilih untuk tetap diam, menilai situasi dengan hati-hati. Dari perspektif Iran, serangan ini adalah langkah strategis. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap ancaman yang dirasakan. Namun, di balik keberanian ini ada risiko besar. Serangan semacam ini dapat memicu konflik yang lebih luas, melibatkan kekuatan-kekuatan besar lainnya di kawasan seperti Rusia dan China yang memiliki kepentingan tersendiri. Dalam beberapa hari setelah serangan, kita melihat dampak yang lebih luas. Harga minyak melonjak, pasar saham bergejolak, dan diplomasi internasional menjadi semakin rumit. Negara-negara di kawasan mulai melakukan perhitungan ulang terhadap aliansi mereka. Apakah mereka akan mendukung IS atau memilih untuk berhubungan lebih dekat dengan Iran? Krisis ini juga membuka diskusi tentang keamanan global. Apakah kita berada di ambang perang besar? Atau adakah kemungkinan untuk diplomasi yang lebih baik? Banyak analis mulai mempertanyakan strategi jangka panjang AS di Timur Tengah. Apakah kehadiran militer mereka benar-benar memberikan stabilitas atau justru menciptakan lebih banyak ketegangan? Serangan ini menunjukkan betapa rentannya situasi di kawasan tersebut. Setiap langkah-langkah yang diambil oleh satu negara dapat memicu reaksi berantai yang melibatkan banyak negara lainnya. Kita harus terus memantau perkembangan ini dengan cermat, karena apa yang terjadi di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada negara-negara di sana, tetapi juga pada seluruh dunia. Kita hidup di era di mana informasi bergerak cepat dan setiap keputusan bisa menjadi sejarah. Penyerangan ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang diplomasi, strategi, dan masa depan hubungan internasional.